Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, yang terhormat Bu Tini, selaku guru seni budaya kelas 8H, kami kelompok E yang beranggotakan saya sendiri, Nadifa, Kaisa, Eliana, Anas, Nendra, dan juga Bagas akan mempresentasikan materi seni rupa masa sesudah kemerdekaan. Sejarah singkat masa setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kegiatan seni rupa di Indonesia tetap berkembang meskipun situasi politik dan militer belum stabil. Seni lukis digunakan sebagai media perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat. Setelah pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946, kota tersebut menjadi pusat kegiatan seni rupa. Para seniman membentuk berbagai kelompok seperti Seniman Indonesia Muda dan menghasilkan karya bertema perjuangan melalui lukisan, poster, pameran, dan majalah seni. Seni rupa pada tahun ini berperan penting dalam mendukung semangat kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa. Setelah mengetahui latar belakang sejarahnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya seni rupa pada masa sesudah kemerdekaan. Pertama, nasionalisme menampilkan semangat juang dan identitas bangsa. Kedua, perjuangan menggambarkan penderitaannya rakyat akibat perang. Ketiga, ekspresif, realis dengan ekspresi emosional kuat dan jujur. Berikutnya, kita akan mengenal 8 tokoh seniman yang berperan penting pada masa sesudah kemerdekaan. 1. Hendra Gunawan, 2. Trubus, 3. Osman Effendi, 4. S. Sujojono, 5. Zaini, 6. Nasar, dan 7. Afandi. Sebagai penutup, kita akan melihat 3 perjalanan seniman hebat yang memberi pengaruh besar dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Perjalanan menjadi seniman. Afandi adalah seorang seniman lukis Indonesia yang lahir di Cirebon pada 18 Mei 1907. Ia belajar melukis secara otodidak tanpa pendidikan seni formal. Pada awal kariernya, Afandi membuat poster dan lukisan bergaya realis. Seiring waktu, ia menemukan gaya khas ekspresionisme dengan teknik melukis menggunakan jari tangan. Karya-karyanya banyak menggambarkan kehidupan rakyat kecil dan luapan emosi manusia. Berkat keunikannya, Afandi dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia hingga wafat pada 23 Mei 1990. Potret diri dan topeng-topeng kehidupan pelukis Afandi Koesoema tahun 1961. Aliran ekspresionisme, ukuran 110 cm x 135 cm, media oil on canvas, cat minyak di atas kanvas. Lukisan ini menggambarkan seorang pria bertelanjang dada di tengah topeng-topeng sebagai representasi godaan jahat yang menghinggapi manusia. Sujojono lahir pada 14 Desember 1937 di Kisaran, Sumatera Utara. Ia adalah bapak seni rupa modern Indonesia, pelukis legendaris dan kritikus seni yang mempelopori modernitas seni lukis Indonesia dengan mengangkat realitas sosial, budaya bangsa, mendirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia Persagi pada 1937, serta dikenal dengan konsep jiwa ketok atau jiwa tampak dalam karyanya,
yang jujur dan kritis. Seperti lukisan di depan kelambu terbuka, beliau wafat di Jakarta pada 25 Maret 1983. Cap gomeh tahun 1940. Media cat minyak di atas kanvas oil on canvas ukuran 73 x 51 cm. Menggambarkan suasana meriah festival cap gomeh di Batavia dengan figur-figur yang terdeformasi dan warna kuat untuk mengekspresikan emosi dan hiruk-pikuk keramaian termasuk ironi ketimpangan sosial saat itu. Koresponden Wangi Istriku tahun pembuatan 1956. Media cat minyak di atas kanvas. Lukisan potret yang intim tentang istrinya menunjukkan kehangatan dan kehidupan domestik dengan goresan khas Sujono. Hendra Gunawan 1918 sampai 1983 adalah pelukis, pematung, penyair, dan pejuang gerilya Indonesia yang lahir di Bandung 11 Juni 1918 dan wafat di Denpasar, Bali 17 Juli 1983. Dikenal karena lukisan realisnya yang kuat menggambarkan kehidupan rakyat jelata dan tema sosial politiknya. Ia dipenjara karena aktivitas politiknya sebelum akhirnya menetap dan berkarya di Bali hingga wafat. Pengorbanan Ibu tahun 1973. Media oil on canvas. Cat minyak di atas kanvas menggambarkan sekelompok wanita membungkuk membawa beban ayam di punggung sambil payung daun pisang melindungi dari hujan lebat dengan warna biru dominan menciptakan suasana melankolis, menonjolkan kekuatan ibu sebagai pilar keluarga tangguh yang berjuang menafkahi. Ditandai petis besar, figur wanita mengajak refleksi atas perjuangan hidup rakyat kecil. Pengantin revolusi tahun pembuatan dilukis mulai 1955 hingga selesai sekitar 1957. Setelah sketsa dibuat tahun 1947. Media teknik cat minyak di atas kanvas ukiran besar menggambarkan sepasang pengantin sederhana menikah di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, menampilkan pasangan yang naik sepeda diiringi arak-arakan tanjidor dan warga desa dengan ekspresi cemas, mencerminkan semangat nasionalisme dan kondisi darurat pada masa revolusi serta menjadi benda cagar budaya nasional. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.